Hai, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Anissa. Kalian yang kesini pasti pada penasaran kan, kenapa gigi kita bercelah? Yuk kita bahas penyebab dan cara penanganan. Penyebab gigi bercelah atau diastema itu banyak faktornya, yang terutama faktor genetik atau keturunan dan faktor umum yang lainnya. Jadi di sini aku mau bahas penyebab gigi bercelah. Contohnya aku sendiri. Jadi yang pertama yaitu rasio gigi dan tulang rahang. Rasio atau ukuran gigi yang tidak sesuai dengan rahang kita itu akan menyebabkan bercelah, bertumpuk, dan penyebab yang tidak rapi yang lainnya ya. Nanti aku akan kasih contoh gambarnya. Yang kedua, gigi tanggal atau ukuran gigi yang lebih kecil. Gigi tanggal atau gigi yang patah bisa karena kecelakaan atau karena pas dulu cabut gigi itu tidak sesuai, jadi gigi yang tumbuh akan menyebabkan pergeseran. Bisa jadi ukuran gigi yang kecil. Ukuran gigi yang kecil-kecil pasti akan menyebabkan bentuk gigi kita bercelah. Aku juga bakal kasih contohnya. Dan yang ketiga, yaitu yang aku alami sendiri, yaitu jaringan frenum yang terlalu turun. Kalian tahu frenum? Frenum itu adalah tali bibir yang di sini ya. Semua manusia punya frenum, cuma ada yang turun dan ada yang normal. Kalau yang turun itu bisa menyebabkan gigi bercelah kayak aku ini, dan harus melakukan perawatan agar frenum itu bisa dihilangkan. Aku bakal kasih contoh gambarnya. Nanti di akhir aku juga bakal memberikan contoh penanganannya loh ya. Yang keempat yaitu refleks menelan yang salah. Kalian kan pasti pada penasaran, kok menelan bisa menyebabkan gigi kita tidak rapi. Jadi cara menelan yang benar yaitu lidah kalian ditekan ke langit-langit rahang atas, baru kalian menelan. Jika kebiasaan menelan kalian lidahnya didorong ke gigi atas atau gigi bawah, itu akan menyebabkan pergeseran yang nanti menyebabkan gigi tidak rapi ya. Jadi diingat-ingat, menelan juga ada tekniknya. Yang kelima, gigi sulung yang tanggal itu ya pas copot ya, belum dicabut. Jadi pas kalian kecil, ketika kalian gigi susunya pencabutannya tidak benar atau telat, itu akan menyebabkan gigi kalian berantakan dan tidak rapi. Jadi kalau kalian yang punya baby atau anak kecil, diusahakan konsul ke dokter gigi. Bagaimana gigi susu yang harus dicabut atau yang akan menyebabkan ketidakrapian pada gigi. Yang keenam yaitu kebiasaan buruk. Di sini siapa yang pas kecil suka hisap jempol? Jangan salah, kebiasaan itu bisa menyebabkan gigi kalian maju atau menjadi renggang. Gigi itu setiap hari bergerak ya. Jadi gigi itu tumbuh dan bergerak. Jadi jika kebiasaan itu dilakukan setiap hari, itu akan menyebabkan pergeseran pada gigi. Jadi menghisap jempol, menggigit bibir ya, menggigit bibir atau kebiasaan buruk yang lainnya, memainkan lidah itu bisa menyebabkan gigi bercelah. Jadi kalian sudah pada paham
apa penyebab gigi bercelah. Jika kalian sudah paham dan mungkin di sini ada yang mengalaminya, jadi kalian bisa berpikir nih, oh penyebab aku yang ini ya. Jadi penanganannya harus bagaimana? Nah, di sini aku mau jelasin cara penanganan gigi yang bercelah. Yang pertama yaitu behel atau kawat gigi yang kayak aku pakai nih. Ini aku juga dulu sebelum pasang behel, aku konsul ke dokter gigi ya. Kenapa gigi aku bercelah dan apa perawatan yang sebaiknya dilakukan. Jadi aku karena frenum yang turun itu harus dilakukan pemasangan behel agar giginya nanti semakin lama menyatu. Dan setelah giginya rapi, nanti harus dilakukan frenektomi. Frenektomi yaitu operasi kecil yang membuang frenum yang berlebihan. Kalau frenumnya tidak dibuang, nanti akan menyebabkan gigi kita kembali bercelah. Nah, yang kedua veneer atau bonding gigi. Veneer yang dilakukan untuk melapisi gigi ya. Jadi kalau masalah kalian ringan hanya karena celah yang sedikit atau celah patah karena kalian jatuh atau gimana, itu bisa dilakukan veneer. Atau gigi-gigi yang kecil tapi tidak ada frenum yang turun, itu juga kalian bisa dilakukan veneer. Dan yang ketiga implan atau gigi palsu. Jika bercelahnya terlalu lebar, misal satu gigi nggak ada, itu harus dilakukan implan atau gigi palsu. Jadi semuanya harus dikonsultasikan ke dokter gigi terlebih dahulu, dan kalian harus paham apa yang kalian alami dan bagaimana cara penanganannya. Oke? Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum.